Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki, kesehatan, kesempatan, dan juga kebahagiaan. Mumpung kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, gunakanlah kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, dan gunakanlah kesehatan dan kesempatan itu untuk senantiasa berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat berkah amaliyah, harapan dan doa saya di sini, semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang Mahsyar adalah suatu tempat yang dimana seluruh umat manusia akan dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur untuk diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang dilakukannya selama ia hidup di dunia ini. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang merasa nyaman. Selain yang dirasakan itu hanya kebingungan, kehausan, dan kelaparan. Terkecuali bagi orang-orang yang memiliki amal kebajikan yang menyebabkan ia mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang menerangkan tentang kengerian dan mencekamnya di padang mahsyar nanti. Dan salah satunya adalah di mana tidak bisa dibayangkan oleh kita betapa ngeri dan mencekamnya ketika itu, karena jarak antara matahari dengan manusia tidak begitu jauh. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Dari Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Akbar, Rasulullah SAW bersabda bahwa semua umat manusia akan dikumpulkan di alam mahsyar selama 40 tahun. Mereka tidak makan, tidak pula minum, sebagaimana yang digambarkan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Mahsyar adalah tempat yang gersang dan sangat panas. Tidak mungkin ada tanaman atau tumbuhan yang hidup di tempat itu, sehingga makanan ataupun minuman tidak tersedia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana manusia pada saat itu merasa kelaparan dan kehausan, dengan rasa kelaparan dan kehausan yang sangat menyiksa. Namun, di saat orang-orang merasa kehausan dan kelaparan, ada 5 golongan yang tidak merasakan akan kehausan dan kelaparan. Lalu, siapa sajakah 5 golongan manusia yang tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan? Berikut 5 golongan yang selamat dari rasa lapar dan kehausan di padang mahsyar. Yang pertama, para nabi. Jumlah para nabi tidak dapat diketahui, dan para ulama berbeda pendapat. Namun, kita sebagai umat muslim harus mengimani dan mempercayai bahwa
Selain Rasul yang 25, masih ada nabi yang lebih dari jumlah para utusan. Walaupun jumlah dari keseluruhannya tidak dapat diketahui dengan secara pasti. 2. Ahlul Bait. Mengenai siapa saja orang-orang yang termasuk ke dalam Ahlul Bait, ulama berbeda pendapat. Namun, menurut sebagian besar ulama salaf, Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu anha, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. 3. Orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertama kalinya malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan risalah kerasulan Nabi saat itu, dan bulannya adalah pada bulan Rajab. Dan pada bulan Rajab pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, sehingga disunahkan untuk kita berpuasa pada tanggal 7 dan ke-20. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Maka barang siapa yang berpuasa 1 hari dalam bulan Rajab dengan ikhlas, ia akan mendapat keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." 4. Orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Selain bulan Rajab, bulan Sya'ban juga adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Imam Al-Ghazali dikatakan bulan Sya'ban adalah menuju kebaikan, karena lafaz Sya'ban dibentuk dari lafaz Syi'bun, yang artinya jalan di gunung atau jalan air bah dari atas gunung, yang maksudnya adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Sehingga umat Islam dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban agar memperoleh kebaikan dan keberkahan air bah dari atas gunung. Imam Ghazali juga mengatakan, pada malam ke-13 bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sepertiga syafaat kepada hambanya. Sedangkan pada malam ke-14 seluruh syafaat itu diberikan secara penuh. Dengan demikian, pada malam yang ke-15 umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Karena pada malam ke-15 bulan Sya'ban inilah seluruh catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Di bulan inilah banyak keistimewaan yang dijanjikan Allah kepada hambanya. Dan di antara sekian banyak hikmah dari bulan Ramadan ini adalah pada awal bulan Ramadan ini dibukakannya pintu-pintu surga selama sebulan penuh. Kemudian hikmah lainnya adalah terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian 5 golongan
orang-orang yang tidak akan merasakan akan kehausan dan kelaparan di padang mahsyar nanti. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.